Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usini wa iyyakum bitaqwallah. Ay kama qala ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa usini biwasiyatillahi ta'ala min kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang seiman dan seagama, dimanapun kita berada, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini diciptakan Allah sebagai hamba yang memiliki tugas untuk mengabdi kepadanya, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba yang memiliki tugas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, tentu Allah tidak akan memberikan dan menciptakan hambanya dengan begitu saja, melainkan Allah cukupkan dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Maka Allah nyatakan, diciptakan seluruh hambanya yang ada di alam dunia ini, wabil khusus kepada kita sebagai manusia, tiada lain tiada bukan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam rangka ibadah itu, Allah penuhi segala fasilitas yang ada di alam dunia ini, dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar, yang nikmat, yang lebih nikmat. Maka satu tugas yang harus kita lakukan, selain kita menjalankan perintah Allah untuk beribadah kepadanya, maka dari segala nikmat-nikmat yang dicukupkan Allah itu, kita wajib untuk melakukan satu perintah, yakni bersyukur kepadanya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, dinyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah dalam artinya, maka akan ditambah segala kenikmatanmu itu. Namun jika engkau kufur, ingkar terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amat pedih. Saudaraku yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi kenikmatan hambanya yang bersyukur, justru akan ditambah semakin banyak. Dan orang yang tidak bersyukur pun tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah, malah justru semakin ingkar, semakin kufur, banyak orang yang ditambah-tambah. Namun ingat, di akhir ayat ini dinyatakan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya Allah memiliki azab yang amat pedih. Maka agar kita terhindar dari orang-orang yang ingkar dari nikmat Allah, terhindar dari segala pedihnya siksaan dan azab Allah, tentu langkah yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepadanya dengan sebenar-benarnya syukur. Lalu bagaimana yang dikatakan syukur? Maka secara hakikatnya syukur itu, sebagian ulama secara masyhur mengatakan dalam fatwanya, sorful abdi ala ma'an amallahu alaihim khuliqa li ajli. Artinya, menggunakan si hamba itu dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan sesuai pada fungsi dan gunanya. Artinya, orang yang bersyukur adalah orang yang pandai menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan.
Salah satu ciri bagi orang yang pandai menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, ia gunakan sesuai dengan fungsi dan gunanya. Contoh, Allah berikan nikmat berupa tangan, gunanya untuk memegang, maka fungsi dari tangan ini adalah untuk memegang, tentu difungsikan untuk memegang yang baik-baik. Allah berikan mata untuk melihat, gunanya maka mata harus difungsikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga, mulut, dan hati kita pun dan seluruh yang ada di anggota badan kita ini memiliki guna dan fungsi. Tentu kita harus dapat menggunakan sesuai dengan fungsi daripada kenikmatan-kenikmatan Allah. Saudaraku, maka sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan diri kita sebagai hamba yang pandai beribadah kepada Allah dan pandai-pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan cara perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah dan perbanyaklah menggunakan nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan harapan dan perintah Allah. Intinya imtithalul awamirillah wajtinabul manhiyah. Belajar untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah cara yang paling baik untuk menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Bersyukur adalah merupakan satu cara yang paling disenangi oleh Allah. Maka orang yang bersyukur akan selalu mendapat tambahan nikmat dari jalan yang tidak disangka-sangka dan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan yang begitu besar. Mudah-mudahan kita tergolong kepada golongan orang-orang yang dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang bersyukurlah yang kelak akan mendapatkan jaminan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.